Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Frada. Hmm, saya akan mempresentasikan tentang teori feminisme. Dari sejarah dulu, Bu. Sejarah teori feminisme. Istilah feminisme dapat digunakan untuk menggambarkan gerakan politik, budaya, atau ekonomi yang bertujuan untuk menegakkan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan. Feminisme melibatkan teori dan filosofi politik dan sosiologis yang berkaitan dengan masalah perbedaan gender serta gerakan yang mengadvokasi kesetaraan gender bagi perempuan dan kampanye untuk hak kepentingan perempuan. Meskipun istilah feminisme dan feminis tidak digunakan secara luas sampai tahun 1947, istilah-istilah tersebut sudah digunakan dalam bahasa publik jauh lebih awal. Misalnya, Katharine Hepburn berbicara tentang gerakan feminis dalam film Woman of the Year 1942, Gender and Water in Central Asia, mencatat di situs resminya. Sejarah teori feminisme yang kedua. Menurut Maggie Hume dan Rebecca Walker, sejarah feminisme dapat dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang feminisme pertama terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gelombang kedua terjadi pada 1960 hingga 1970, dan gelombang ketiga meluas dari 1990-an hingga saat ini. Teori feminisme muncul dari gerakan feminis tersebut. Ini wujud dalam berbagai disiplin ilmu seperti geografi feminis, sejarah feminis, dan kritik sastra feminis. Feminisme telah mengubah perspektif yang dominan di berbagai bidang dalam masyarakat barat, mulai dari budaya hingga hukum. Aktivis feminis telah mengkampanyekan hak-hak hukum perempuan, antara lain hak kontrak, hak milik, hak suara, hak perempuan atas integritas tubuh dan otonomi, hak aborsi, dan reproduksi. Termasuk akses ke kontrasepsi dan perawatan prenatal yang berkualitas. Untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan pemerkosaan, untuk hak-hak di tempat kerja, termasuk cuti melahirkan dan upah yang setara. Melawan misogini dan terhadap bentuk lain dari diskriminasi gender terhadap perempuan. Gwanet memaparkan, selama sebagian besar sejarahnya, sebagian besar teori dan gerakan feminis memiliki pemimpin yang sebagian besar adalah perempuan berkulit putih, kelas menengah dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun, setidaknya sejak pidato Sojourner Truth tahun 1851 kepada feminis Amerika, perempuan dari ras lain mengajukan feminisme alternatif. Tren ini dipercepat pada 1960 dengan gerakan hak sipil di Amerika Serikat dan runtuhnya kolonialisme Eropa di Afrika, Karibia, sebagian Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Sejak saat itu, perempuan di bekas jajahan Eropa dan dunia ketiga telah mengusulkan feminisme pasca kolonial dan dunia ketiga. Beberapa feminis pasca kolonial seperti Chandra Talpade Mohanty mengkritik feminis barat karena dianggap etnosentris. Feminis kulit hitam seperti Angela Davis dan Alice Walker memiliki pandangan yang sama. Simone de Beauvoir menulis bahwa pertama kali kita melihat seorang perempuan mengambil pena untuk membela jenis kelaminnya adalah Christine de Pizan yang menulis Epître aux dieux de l'amour, surat kepada dewa cinta.
pada abad ke-15, Heinrich Cornelius Agrippa dan Modesta di Poggio di Fargi bekerja pada abad ke-16. Mary Legers de Jordan de, de Journey and Bradstreet and Frances Plain de la Barre menulis pada abad ke-17. Kaum feminis dan akademis telah membagi sejarah gerakan feminis menjadi tiga. Gelombang pertama merujuk terutama gerakan perempuan hak memilih perempuan pada abad ke-19. Oke, tinggal lanjut ke salah satu tokoh feminisnya. Yang saya angkat itu Mary Wollstonecraft. Lahir 27 April 1759 sampai 10 September 1797, adalah penulis, filsuf, dan feminis Britania Raya pada abad ke-18. Dia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Lahir dari pasangan Elizabeth Dixon dan Edward John Wollstonecraft. Dia pernah menikah dengan Gilbert Imlay dan William Godwin. Ia memiliki 2 orang anak, Mary Shelley dan Fanny Imlay. Selama karir singkatnya, ia menulis novel, cerita perjalanan sejarah revolusi Prancis, dan buku anak-anak. Wollstonecraft terkenal untuk bukunya Vindication of the Rights of Women. Pada buku itu, ia menulis bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Ia mengusulkan agar pria dan wanita dianggap setara, terlahir dari keluarga dengan sosok ayah yang kasar. Mary memutuskan untuk pergi dari rumah dan mendedikasikan hidupnya untuk menulis. Pada 1785, Wollstonecraft menggantikan pekerjaan mendiang temannya sebagai pengajar untuk keluarga Kingsborough di Irlandia. Di sana berhari-hari lamanya ia menghabiskan waktu dengan berkabung atas kematian temannya yang merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok bagi dirinya. 3 tahun kemudian, ia kembali ke London. Di kota ini, ia menjadi penerjemah dan penasihat untuk Joseph Johnson, yang saat itu merupakan seorang penerbit terkenal berbagai kajian radikal. Pada 1788, ketika Johnson menerbitkan karyanya yang berjudul Analytic Review, Mary menjadi kontributor reguler. Dalam 4 tahun pertamanya menjadi kontributor, ia telah berhasil menerbitkan karya paling terkenal, yaitu A Vindication of the Rights of Women. Pada bukunya ini sangat jelas terlihat kebencian terhadap pemikiran orang-orang menilai para wanita hanyalah perhiasan rumah tangga yang tidak berdaya. Mary menyatakan bahwa kekerasan rumah tangga di lingkungan sosial dan tidak adanya kebebasan membuat para wanita menjadi frustasi dan membuat mereka dengan mudah menganiaya anak-anak dan pelayan-pelayannya. Ia pun menegaskan bahwa kunci terpenting adalah dengan mengubah sistem pendidikan yang ada dan memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan yang setingkat dengan kaum pria. Pengaruh teori feminisme terhadap sastra membuka pandangan bahwa para pembaca dan aktivis perempuan membawa persepsi, pengertian, dan nalar yang berbeda pada pengalaman membaca karya sastra, menambah corak baru dalam karya-karya yang lahir dari teori ini. Memberi pengalaman yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda juga
ketika membuat atau membaca karya sastra yang menggunakan teori sastra tersebut. Konsep feminisme. Feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan, hak, dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria. Konsep ini merupakan salah satu bentuk dari emansipasi wanita di seluruh dunia. Menurut Mujianto, bahwa penyebab utamanya muncul feminisme adalah adanya pandangan sebelah mata terhadap wanita, disertai bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan kepadanya dan citra negatif dalam masyarakat. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal itu. Sebenarnya, tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasikan feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Terima kasih. Sekedar terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.